Halo anak-anak, senang bertemu kembali. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi sejarah tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Secara khusus, submateri tentang pengaruh monopoli perdagangan rempah-rempah. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mendeskripsikan latar belakang kedatangan penjajah ke Indonesia. Kedua, mendeskripsikan kondisi bangsa Indonesia akibat monopoli dan adu domba penjajah. Yang ketiga, mengidentifikasi bentuk-bentuk monopoli dan adu domba dalam kehidupan nyata di masa kini. Dan yang terakhir, membangun kesadaran diri sebagai bagian dari masyarakat yang multikultural dalam hubungannya dengan era revolusi industri 4.0. Oke, sudah siap ya? Baik, Bapak akan mulai dari faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, revolusi industri. Keempat, letak wilayah Indonesia. Dan yang kelima adalah semboyan 3G. Jatuhnya kota Konstantinopel. Pada tahun 1453, terjadi peperangan antara Turki Utsmani dengan kerajaan Romawi. Dalam peperangan ini, kerajaan Romawi berhasil dikalahkan oleh kerajaan Turki, sehingga kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari kerajaan Turki Utsmani berhasil dikuasai. Dengan dikuasai kota ini, maka pedagang-pedagang Eropa dilarang untuk berdagang di kota. Akibatnya adalah perdagangan rempah menjadi kacau, bangsa Eropa kekurangan suplai rempah-rempah, dan inilah yang menyebabkan mereka mencari cara untuk menemukan rempah-rempah di luar. Selanjutnya adalah perkembangan iptek. Perkembangan teknologi maritim seperti konstruksi kapal yang kuat, ukuran kapal yang lebih besar, ini memungkinkan para penjelajah untuk bisa mengarungi samudra yang lebih luas. Ditambah lagi dengan penemuan teropong, kompas yang digunakan untuk navigasi. Dan yang terakhir adalah penemuan senjata yang digunakan oleh para penjelajah untuk keperluan perang mereka ketika harus berhadapan secara fisik dengan penduduk lokal pada saat mereka menemui tempat-tempat baru. Revolusi industri. Revolusi industri dimulai dengan perkembangan pendidikan di Eropa yang sangat baik, memunculkan universitas-universitas yang berkualitas. Dengan universitas yang bagus ini menghasilkan sumber daya manusia yang baik pula, sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan seperti James Watt, kemudian Galileo Galilei. Hasil penemuan-penemuan dari mereka ini adalah penemuan teknologi seperti mesin uap, kemudian teropong, kemudian mesin pintal, yang mana itu membuat kegiatan industri menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih efektif dan produktif. Dengan produktivitas yang tinggi, tentu kebutuhan akan bahan baku semakin tinggi pula. Dengan kebutuhan bahan baku yang terpenuhi, diambil dari daerah-daerah luar, maka produk yang dihasilkan semakin banyak. Dan tentu memerlukan dunia lain atau daerah lain untuk dipasarkan. Semboyan 3G. Semboyan 3G yaitu gold, gospel, dan glory. Gold yaitu emas, melambangkan kekayaan, yang mana pada waktu itu mereka datang ke Indonesia atau ke Nusantara untuk mencari rempah dengan tujuan memperoleh kekayaan. Yang kedua adalah gospel, semangat menyebarkan agama Kristen. Yang ketiga adalah glory atau kejayaan atau kemuliaan, yaitu semangat untuk menguasai daerah baru. Ada anggapan, ada asumsi ketika mereka menemukan atau menguasai daerah baru, mereka akan dipuji dan diagung-agungkan di Eropa seperti itu. Nah, guys, penasaran kan kenapa sih bangsa Barat datang ke Indonesia jauh-jauh untuk mencari rempah-rempah? Kenapa nggak sampai di Kalkut, India saja atau sampai ke Malaka? Tentu ada alasan-alasan kuat.
Oke, kita bahas. Yang pertama, alasannya adalah kita adalah sumber rempah-rempahnya. Artinya, rempah itu tumbuhnya di Indonesia. Sementara daerah-daerah lain tadi adalah rantai distribusinya. Nah, yang kedua alasannya adalah di Eropa itu ada 4 musim, sementara di Indonesia ada 2 musim. Penyebab perbedaan musim ini adalah letak astronomis kedua wilayah. Kalau di Indonesia kita beriklim tropis karena letak kita antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Sementara di Eropa itu lintang menengah ke atas, yang artinya iklim tropis identik dengan curah hujan yang tinggi, kemudian panas yang sepanjang tahun. Ini sangat mendukung untuk pertumbuhan tanaman-tanaman rempah seperti pala, cengkeh, dan lada. Oke, guys. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang ke Nusantara. Diawali dengan penguasaan Portugis terhadap Malaka pada tahun 1511. Dan setelah setahun mereka berada di sana, mereka tahu bahwa Malaka hanyalah rantai distribusi untuk perdagangan rempah-rempah. Oleh karena itu, tahun 1512 Portugis melanjutkan perjalanan untuk menemukan sumber aslinya rempah-rempah di Maluku di bawah kepemimpinan Antonio de Brau dan Francisco Cerro. Sesampainya di Maluku, mereka memanfaatkan ketegangan antara kerajaan Ternate dan Tidore untuk bersaing dalam perdagangan di Maluku. Nah, Portugis berhasil membujuk kerajaan Ternate untuk menjadi partner, yang mana pada akhirnya Portugis membantu Ternate untuk melawan Tidore. Akan tetapi akibat dari tindakan Ternate ini, Portugis terlalu mengintervensi urusan kerajaan, mulai dari urusan politik, ekonomi, dan militer. Tidak selang berapa lama, tahun 1521, Spanyol datang dari arah Filipina menuju Maluku untuk tujuan yang sama, yaitu menguasai rempah-rempah. Nah, karena Ternate setelah dikuasai oleh Portugis, maka kedatangan Spanyol disambut baik oleh Tidore, dan dengan kedatangan Spanyol ini Tidore mempunyai kekuatan untuk melawan Ternate. Nah, dari kedua kondisi ini kita tahu bahwa Ternate disponsori oleh Portugis, sementara Tidore disponsori oleh Spanyol. Nah, pelajaran penting dari ini adalah kita tahu ini adalah taktik atau semacam strategi para penjajah untuk melakukan adu domba. Dengan begitu mereka bisa masuk dalam lini pemerintahan, kebijakan-kebijakan politik, dan ekonomi. Nah, tentu saja ini merugikan baik bagi Ternate dan Tidore. Kenapa? Ada konsekuensi ketika mereka melakukan persetujuan, baik itu antara Portugis dengan Ternate maupun Spanyol dengan Tidore. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika terjadi perang secara frontal, korban yang berjatuhan itu adalah lebih banyak rakyat atau tentara-tentara baik dari Ternate maupun Tidore. Jadi semacam mengingatkan kembali peristiwa sejarah seperti ini adalah sesuatu yang mungkin bisa saja terjadi di masa sekarang. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring sesuatu dengan baik, melihat akar permasalahannya. Tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan emosi, dengan merasa paling hebat. Nah, bentuk-bentuk adu domba, bentuk-bentuk semacam divide impera sampai saat ini masih terjadi. Kalau kalian perhatikan di media sosial maupun di dalam kehidupan nyata, kita masih bisa menemukan fenomena-fenomena adu domba. Sebut saja misalnya provokasi-provokasi oleh konten-konten hoax yang ada di media sosial yang memancing orang untuk emosi dan lain sebagainya. Nah, sebagai pelajar yang berpikir kritis, seharusnya kalian bisa menyaring, memfilter, atau menelusuri dulu
kontennya jangan sampai disebarkan atau menjadi bagian dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, ini adalah pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa setelah ini kalian mengerjakan tugas dan harapannya dengan ini kalian nanti besok di pembelajaran sinkronusnya akan lebih terbantu. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.